Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanie Febriani dan saya akan menjelaskan tentang lesson plan saya yang akan saya gunakan ketika saya mengajar di kelas. Oke, yang pertama, education level saya yang akan saya gunakan adalah SMP di kelas 7 semester 2. Lalu topik yang akan saya sampaikan adalah objektif, dan materi yang akan disampaikan dalam topik ini adalah giving and requesting information related to the nature of people, animals, and things. Communication fokus kita itu adalah talk about the nature of people, animals, and things. Lalu untuk learning objektifnya, objektifnya itu adalah identifying a person's character atau mengidentifikasi karakter seseorang seperti kind, friendly, and etc. Jadi di sini kita akan belajar tentang adjektif yang akan berguna dalam mengidentifikasi karakter seseorang. Bisa juga dengan karakter benda dan juga karakter binatang seperti materialnya. Lalu, untuk learning step-nya, untuk stimulasinya, siswa akan diberikan motivasi dan juga stimulasi untuk tetap fokus di dalam materi yang akan diajarkan. Lalu untuk problem statement-nya, siswa akan diberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak mungkin yang berhubungan dengan gambar yang akan nanti saya presentasikan akan saya tunjukkan kepada mereka. Jadi saya akan menunjukkan mereka sebuah gambar dan mereka boleh bertanya sebanyak apapun untuk gambar tersebut. Yang mana pertanyaan-pertanyaan itu akan ditampung dan akan dijawab pada activity berikutnya. Lalu yang akan dilakukan berikutnya itu adalah data collection. Yang mana data collection ini saya akan meminta murid-murid saya untuk mengumpulkan informasi. Oke, untuk apa? Untuk answer question that have been identified through the activity of observing object. Atau data collection ini akan berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diidentifikasikan di kegiatan sebelumnya. Bisa dengan cara observing object. Bisa juga dengan cara mencari sources, mencari sumber-sumber lain dari textbook, dari website mungkin, dan dari berbagai macam sumber tentunya. Bisa juga dengan menggunakan cara doing interesting activities dengan kegiatan yang menarik. Juga bisa dengan cara interviewing, dengan questioning dengan orang-orang yang bisa menjadi narasumber. Lalu di kegiatan ini, siswa akan saya bentuk menjadi beberapa grup. Yang mana di grup ini mereka akan berdiskusi untuk mengumpulkan informasi. Dan juga bisa untuk mempresentasikan ulang, menjelaskan ulang, atau grup ini bisa berfungsi menjadi wadah bagi mereka untuk bertukar informasi tentunya mengenai topik yang akan diajarkan hari ini. Lalu data processing. Setelah mereka berdiskusi, mereka akan memproses data-data yang sudah mereka dapat saat berdiskusi tersebut ya, dan setelah diproses, cara memprosesnya itu juga menggunakan cara discussing, processing information, dan working on question about data yang mereka dapatkan gitu. Setelah mereka berdiskusi nih, pendapat kamu apa, pendapat kamu apa, pendapat kamu apa. Setelah menemukan hasil diskusi itu diproses di data processing. Lalu lanjut ke data verification. Nah, di data verification ini, student discuss the result of observation, di mana siswa-siswa ini akan menjelaskan hasil dari observasi yang telah mereka lakukan, dan juga mencocokkan hasil observasi mereka di dalam teori-teori yang ada di dalam buku, agar tidak ada misleading di dalam pembahasannya. Lalu setelah itu dilakukan generalization, yang mana generalization ini akan merangkum, mensummarize important point, poin-poin penting yang ada di dalam kegiatan pembelajaran. Bisa juga dengan mereka saling bertanya atau bertanya kepada saya tentang materi yang belum mereka pahami. Oke, tentang materi yang telah diajarkan. Lalu untuk penilaian saya ada 3. Yang pertama itu adalah attitude assessment, itu observasi, di mana saya mengobservasi sendiri murid-murid saya ketika ada di kelas. Secara yang saya bisa dengan yang saya lihat, bisa dengan yang saya amati satu-satu anak-anaknya, dan juga bisa melalui jurnal. Lalu yang kedua adalah knowledge assessment, yang mana knowledge assessment ini bisa disebut juga sebagai ujian, quiz atau tes, yang mana bisa melihat perkembangan siswa melalui written test dan juga assignment, dilihat dari tugas-tugasnya. Lalu untuk yang ketiga saya melihat dari skill assessment. Skill assessment ini dinilai berdasarkan performance of discussion.
saya melihat bagaimana mereka perform di dalam diskusi kelompok mereka. Apakah mereka aktif atau mereka pasif? Pasif, tapi ketika mereka mulai berbicara ternyata pendapatnya ternyata berbobot, bagus, dan juga kemampuan mereka dalam mempresentasikan, presentation activity ketika mereka menjelaskan ulang itu bagus, itu akan menjadi nilai tersendiri untuk mereka. Oke, kita lanjut menuju activity. Yang pertama saya lakukan saat masuk ke kelas itu adalah warmer atau pemanasan. Warmer atau pemanasan. Pemanasan yang saya lakukan adalah dengan menyapa mereka satu-satu, menyapa mereka, bertanya tentang bagaimana kabarnya, melakukan ice breaking. Yang mana ice breaking ini berfungsi untuk membuat mereka lebih rileks dan lebih mudah untuk mencerna kelas saya setelahnya. Lalu setelah itu ada pre-teach some useful vocabularies. Jadi, setelah saya melakukan pemanasan, yang akan saya lakukan adalah memberikan preview tentang apa yang akan kita ajarkan, tentang apa yang perlu mereka dapatkan, yaitu vocabulary. Karena yang akan saya bahas itu adalah adjective, maka yang akan saya berikan itu adalah vocabulary adjective, yang mana ketika mereka sudah mengetahuinya, itu akan berguna, that usually use. Adjektif-adjektif itu adalah adjektif-adjektif common yang akan sering digunakan di daily activity. Lalu ke step yang kedua yaitu presentation. Nah, di presentation ini yang pertama saya lakukan itu adalah explain about information related to the nature of people, animals, and things. Di mana saya akan menjelaskan kepada mereka tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas hari ini. Lalu saya juga akan menambahkan dengan menjelaskan tentang dasar-dasar kenapa sih kita harus belajar adjektif. Karena dengan mengetahui dasar-dasar tersebut, kita akan lebih ada motivasi. Siswa itu akan lebih memiliki motivasi karena merasa, oh ini perlu, ini berguna, dan ini akan sangat-sangat terpakai, maka saya harus serius belajar. Maka saya akan menjelaskan tentang kenapa kamu harus belajar adjektif. Karena adjektif itu akan sangat terpakai di conversation sehari-hari. Lalu yang kedua ada play a video about the nature of people, animals, and things. Lebih tepatnya saya akan memutarkan short film, karena di dalam short film itu lebih banyak conversation ya dibanding hanya sekedar video biasa. Nah, di conversation inilah kita bisa memetik apa yang akan diajarkan kepada siswa melalui adjektif. Karena tentu saja di conversation di dalam short film itu akan mengandung banyak sekali adjektif yang akan membantu siswa memahami materi. Lalu yang ketiga adalah saya as a teacher repeat what are the speakers saying in the several time until the student get the point. Tentu saja saya sebagai guru akan mengulang apa yang telah diucapkan speakers di dalam video, di dalam short film tersebut berkali-kali untuk agar si student ini, agar para siswa memahami konteksnya, memahami conversation tersebut. Dan untuk memudahkan siswa, tentu saja conversation tersebut saya tulis di papan tulis. Jadi ini akan memudahkan siswa yang memiliki tipe pembelajaran seperti audiovisual karena saya tulis dan juga saya ucapkan. Karena kalau misalnya hanya saya ucapkan, maka yang merespon tentu saja hanya siswa yang memiliki kemampuan di audionya saja. Tapi kan tidak mungkin di kelas pasti berbaur semua. Lalu untuk yang keempat, teacher asks all students to repeat the conversation together. Kami akan mengulang conversation yang telah ditulis agar mereka lebih memahami polanya, lebih mempermudah mereka untuk memahaminya. Seperti itu. Lalu, after conversation, teacher show a picture of people, animal, and things. Lalu setelah pelatihan conversation itu, saya akan memberikan mereka beberapa gambar, menunjukkan ke mereka beberapa gambar, yang mana di gambar-gambar ini akan saya buatkan yang namanya, pada gambar pertama yang akan saya sampaikan itu adalah girl, cat, devil, and angel. Lalu setelah itu saya elicitate mereka. Saya elicitate mereka dengan ketika saya menunjukkan si gambar girl itu, saya bertanya kepada murid-murid saya, is this girl pretty? Lalu ketika saya menunjukkan gambar kucing, saya akan berkata kepada mereka, is this cat cute? Lalu ketika saya menunjukkan gambar devil, saya akan bertanya kepada mereka, what do you think about the devil? Begitu pula dengan angel, saya akan bertanya lagi kepada mereka, what do you think about the angel? Lalu saya as a teacher
give some grammatical feature, memberikan formulasi gramatikal kepada mereka agar mereka tahu polanya ketika menggunakan si adjective ini. Seperti saya akan mengatakan saat saya menggunakan gambar si girl ini, saya akan bilang the girl is pretty. Come on, repeat. The girl is pretty. Sehingga mereka akan tahu susunannya itu adalah the girl is pretty. Jadi ketika mereka akan mengetahui polanya bahwa kata cantik itu diletakkan setelah is. The girl is pretty, the girl is ugly, the girl is cute, the girl is bad. Mereka akan terekam dan sudah mulai paham di mana sih letak menggunakannya si adjective ini. Lalu begitu pula berlaku juga dengan gambar the cat is cute, lalu dengan the devil is evil and gentle and scary, the angel is kind and gentle. Lalu untuk elicitate, mengapa saya menggunakan kata what do you think? Itu agar mereka cepat memproses. Kalau misalnya hanya ditanya is this girl pretty, maka mereka hanya akan punya pikiran kalau yes, the girl just pretty. Mereka nggak akan tahu adjective yang lainnya. Mereka tidak akan berpikir yang lainnya karena itu yes no question. Mereka hanya bilang yes, the girl is pretty. Kalau tidak hanya berkata yes, the cat is cute. Maka itu saya kombinasikan dengan pertanyaan what do you think about the devil? Biar supaya mereka lebih terbuka pikirannya. Mulai mencari-cari adjektif apa yang cocok dengan devil. Maka terbentuklah kalimat the devil is evil and scary. Berlaku pula dengan yang angel. Oke, setelah itu kami akan melakukan accurate reproduction. Untuk accurate reproduction-nya, teacher akan meminta kepada siswa untuk mengganti subjek dan juga membuat subjek dan juga mengulang sentence yang telah saya buat. The girl is pretty. Silakan ganti subjeknya. Bisa the woman is pretty, bisa the flower is pretty, bisa the cake is pretty. Itu menggunakan mereka karena saya hanya meminta mereka untuk mengganti subjeknya saja sehingga mereka sudah mulai terbiasa apa saja sih subjek yang cocok dengan kata pretty. Lalu untuk drill the materials-nya, saya as a teacher meminta para siswa untuk bertanya about nature of people, animals, things to their chairmate. Meminta mereka untuk nanya sama sebelahnya dengan menggunakan teks yang sudah saya tulis di whiteboard. Saya meminta mereka kembali menanyakan ulang kepada teman sebangkunya menggunakan teks yang sudah saya contohkan di whiteboard. Dan practice yang saya gunakan untuk tahap 3 ini, practice yang saya gunakan itu saya akan menghapus contoh yang ada di whiteboard. Karena kan saya tadi sudah mengulang-ulang. Dan diharapkan dengan menghapus contoh yang ada di whiteboard ini, siswa akan lebih kreatif. Karena mereka sudah mempelajari, tidak manja. Mereka tuh bisa mencari-cari kata yang lain. Gak mesti harus ada apa yang ada di whiteboard. Tapi sebelum saya biasanya hanya akan menghapus subjeknya dan adjektifnya dulu agar bisa mereka karang. Lalu setelah mereka sudah mulai terbiasa, saya hapus semua. Lalu saya as a teacher ask the student to rewrite the example of the material. Saya akan meminta mereka menulis ulang. Dan yang ketiga, saya akan menuliskan subjek yang kosong. Saya akan menuliskan subjeknya, tapi saya akan mengkosongkan adjektifnya. The girl is, terserah mereka mau menulis the girl is apa saja dengan adjektif yang sudah diajarkan, agar cocok dengan kata si the girl ini. Dan student diharapkan untuk bisa mengisi si adjektif yang kosong itu. Lalu yang keempat adalah wrapping up. Nah, si wrapping up ini saya akan memberikan mereka tugas, PR, berupa membuat conversation, membuat contoh percakapan, yang dikelompokkan bersama dengan dia dan juga teman sebangkunya, yang berhubungan dengan nature of people, animals, things by using an adjective vocabulary. Itu mensifatkan manusia, binatang, dan benda-benda dengan adjective vocabulary yang sudah disampaikan di dalam kelas. Oke? Cukup sekian untuk penjelasan saya. Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.